tahu nggak Pak? Kalau misalnya kita puasa itu kan susah. Kalau Pak Adil tahu nggak apa? Susah dilupain. Oh gitu. Ya biasa Pak, kita garing-garing aja Oh gitu iya. kan. Biar nggak nervous gitu loh Oh Pak. iya. Nah Pak Adil, Pak jangan gitu Pak, nanti saya salting. Ini banyak loh Pak fans Pak Adil di MUI itu. Oh iya. Jadinya biar mereka cemburu. Berarti itu nanti untuk mengganti puasanya apakah Heeh. dosa atau memang bisa dikali dua untuk digantikan gitu Pak? Karena ada beberapa ulama yang mengatakan yang sepakat itu karena batas akhir mengganti Ramadan itu Ramadan berikutnya gitu ya. Jadi Berarti tidak boleh didobel-dobel wah lagi tidak boleh ya. didobel tapi tetap dijalankan itu Iya, Pak? kurang lama apa sih orang dikasih setahun loh. Iya, Bayangkan tuh kan. Nah, tapi masih banyak orang yang lalai juga kan. iya betul banget Nah, sih Pak. kecuali yang mereka head, kalau head, perempuan ya khususnya, mungkin karena head Ramadan ini. Nah, Ramadan berikutnya kebetulan hamil gitu ya. Nah, itu ada keringanan dengan membayar fidyah barangkali. Atau Betul. orang yang ujur yang sudah tua, itu tidak mungkin untuk kuat puasa, maka membayar berapa fidyah yang harus dibayar. Nah, ada 3 ulama yang mengatakan itu Syafi'i, Maliki, Hambali itu 800 sekitar 800 gram. Wah, Ya, kalau Hanafi itu sekitar 500 gram. Nah, dari Muhammadiyah sendiri itu sepakat tarjihnya itu sekitar 6 ons kurang lebih. Nah, kalau tidak sempat lagi beli beras, banyak kemudahan pokoknya. Intinya tadi saya katakan, kalau orang belajar fikih lebih dalam, banyak kemudahan yang dia temukan gitu. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengganti puasa gitu ya. Nah, kalau nggak sempat beli beras, saya nggak sempat beli beras ya barangkali. Karena yang fidyah yang kita bayarkan itu harus makanan yang kita konsumsi sehari-hari gitu ya. Nah, maka diganti dengan uang juga boleh sejumlah harga beras yang dibelikan. Tapi ya nyatanya tadi saya bilang, kalau memang lalai iya, tetap lalai. kalau memang tidak niat gimana lagi gitu ya. Nah, Tadi nih, kan orang yang puasa itu berarti dia merasakan susahnya seseorang yang miskin ya Pak? iya. Tahu nggak Pak? Kalau misalnya kita puasa itu kan susah. Kalau Pak Adil tahu nggak apa? Susah dilupain. Oh gitu. Ya biasa Pak, kita garing-garing aja Oh gitu iya. kan. Biar nggak nervous gitu loh Oh Pak. iya. Nah Pak Adil, Pak jangan gitu Pak, nanti saya salting. Ini banyak loh Pak fans Pak Adil di MUI itu. Oh iya. Jadinya biar mereka cemburu. Nah kalau boleh tahu, Malah, kegi- malah yang ini, yang pembawa acaranya ya nervous ya. wah iya jangan gitu dong Pak. Gimana mana yang diuji yang nervous harusnya. Nih kan kita tadi membahas tentang dunia luar Ramadan ya Pak. Iya. Kalau misalnya di dalam sekolahan, apa sih Pak kegiatan yang menunjang kita tuh dapat mengembangkan hari Ramadan yang berkualitas tuh ada apa Pak? Kegiatan apa sih? Banyak, kalau di luar ibadah itu banyak sekali tentu ya. Nah, harus paham dulu ya mana ibadah. Ibadah itu kan ada yang dia bentuknya lebih ke apa namanya, hablum minallah. Ada yang dia hablum minannas. Itu sudah termasuk ibadah. Apa hal yang bisa kita lakukan di rumah? Terutama ini membantu ibu di rumah kayak gitu kan. Nah, membantu ayahnya barangkali. Nah, tapi bantu ayahnya kerjaan yang di luar kantor ya. Kalau di dalam kantor nggak mungkin. Itu namanya PKL. Nah, Mbak Wizi kan bentar lagi PKL gitu Iya ya. do ini mau PKL Iya. ketika Ramadan nih Pak. Iya. Nah, banyak hal sebenarnya. Jadi ya cuman karena orang kan berpikir ibadah Ramadan itu ibadah yang mereka anggap yang bisa meningkatkan kualitas ininya kan hanya sekedar mohon maaf ya bukan bermaksud ingin mengurangi baca Al-Quran Iya. ya. Mereka menganggap hanya sekedar baca Al-Quran. Padahal banyak ibadah lain kan. Nah, Iya. membantu orang juga ibadah. Apalagi Sabar juga iya, ibadah ya Pak. sabar juga Termasuk ibadah. senyum juga Benar, ibadah. iya, senyum ibadah gitu ya. Jadi justru itu tadi kalau paham makna ibadah itu bisa banyak kita lakukan yang bisa menjadikan puasa kita berkualitas gitu ya. Jangan sampai tadi saya katakan gara-gara Ramadan jadi alasan gitu loh. Wah, banyak kali kegiatan Pak Anam nih gitu kan. Nah, misalkan kalikan di apa namanya? Kalau Project kalau di ya. sekolah kan proyeknya sama Pak Anam misalkan. Banyak kali tugas Pak Anam nih. Jadi alasan nih aku nggak sempat baca Al-Quran. Justru itu kalau kita niatkan dengan ikhlas itu bernilai ibadah, lebih ganda pahalanya. Cuman orang kan tadi
nggak paham mana ibadah, dianggap ibadah itu hanya sekedar baca Al-Quran, sholat, padahal banyak ibadah yang bisa kita lakukan. Tapi tidak mengesampingkan ya sholat dan baca Al-Quran, tetap itu menjadi pilihan utama. Ketika waktu senggang silahkan gitu ya. Tapi kalau sholat nggak boleh waktu senggang, sholat itu harus tepat waktu ya Pak. benar sekali. Kan Kayak gitu. tadi untuk menjalani kegiatan, untuk kegiatan yang kita lakukan tuh sebenarnya nggak ada rasa terpaksa Pak. Kita tuh ikhlas karena ikhlas juga bernilai ibadah ya Pak. Berarti kan puasa itu kita memang harus menghilangkan hati itu dari rasa iri, dengki, syirik dan benci itu kita harus menghilangkan itu ya Pak. Iya benar. Nah, jika puasa tapi kita tuh masih punya rasa iri dengki sama seseorang itu, apa sih Pak nilai ibadah puasanya itu? Bernilai atau tidak? Ada hal tentunya yang kamu harus persiapkan ya menjelang Ramadan. Salah satunya silaturahmi. Itu harus berbagi, saling memaafkan. Kenapa? Karena dengki, iri itu datang dari apa? Datang dari rasa ketidaksukaan. Iya benar. Jadi harus saling memaafkan dulu. Memaafkan dulu sebelum menjelang Ramadan. Agar apa? Agar hati kita bersih. Jadi apa ya? Saya analogikan. Jadi hati itu seperti sebuah pipa. Nah, pipa itu kalau kotor, banyak lumutnya, mampet ya. Iya, airnya susah mengalir. Nah, begitulah hati itu. Kalau hati itu kotor, kamu penuh dengan rasa benci, maka sulit kebaikan itu akan masuk. Sehingga kamu melihat orang itu ya keburukan terus isinya, gitu loh. Berarti memang kita tuh harus melapangkan hati, sucikan hati, bersihkan pikiran ya Pak. Untuk Ramadan kali ini juga kan memang kita di masa new normal ya Pak, udah bebas, udah pada bisa mudik. Pak Adil mudik ya? Insya Allah mudik tahun ini. Kemana itu Pak mudiknya? Oh kalau saya ke Brebes dulu, karena saya kan punya mertua di sana. Wah iya. Ya. Kalau ke Medan ya jauh. Ya mudah-mudahan nanti habis podcast ini kalau dapat amplop insya Allah bisa ke Medan ya, gitu ya. Ya amin ya Pak, semoga rezeki kita semua tuh datang di bulan Ramadan ya Pak. Juga memang aku nggak pulang loh Pak tahun ini karena ya emang kasihan banget ya Pak. Aku udah 2 tahun nggak pulang, masa Pak Adil nggak kasihan? Ya emang Ramadan itu kita salah satunya itu Pak. Aku nggak pulang jadinya harus melapangkan hati, tidak bisa bertemu dengan keluarga, sanak saudara yang ada di kampung halaman. Bagaimana sih Pak cara menjadikan Ramadan kali ini tuh lebih indah berwarna gitu Pak? Lebih indah dan berwarna. Indah ya, ini kalimat indah ini memang ini ya luar biasa. Indah itu selalu identik dengan kebaikan. Iya. Maka isi Ramadannya dengan kebaikan. Apa saja itu saya katakan tadi. Ibadah apa saja itu ya. Mau dia hablum minallah atau hablum minannas. Ibadah apa saja ya. Nah, berwarna. Warna itu apa? Bermacam-macam kan. Nah, banyak macamnya. Pink, merah gitu. Iya, benar. Maka bagaimana berwarna agar tidak apa sih namanya bahasa? Monoton gitu ya kan. Nah, tentu kita lakukan hal yang dimana Ramadan sebelumnya belum pernah kita lakukan gitu. Cari hal yang itu. Yang pastinya itu dalam apa namanya? Dalam tanda petik kebaikan ya gitu ya. Nah, berarti kita harus mencari hal-hal baru untuk menjadikan Ramadan setiap tahunnya itu ada kesan dan cerita. Benar nih, sekali. Cerita Ramadan. Pak Adil pasti punya cerita yang memang sangat mengasihkan gitu Pak untuk bulan Ramadan sendiri, entah dari sekolah atau di rumah ketika sekolah mengajar dan di rumah ketika bersama keluarga. Banyak ya tentunya. Kalau di sekolah ya seperti Mbak Wiji tahu sendiri kan. Banyak fans. Ya, bukan. Ya salah satunya itu. Nah, kesabaran semakin meningkat gitu ya. Nah, apalagi pas Ramadan gitu kan. Mau bentak pun ya akhirnya nyapu dada gitu kan. Nah, dengan banyak istighfar jadi kan pahala Pak Adil jadi lipat ganda gitu ya. Kalau di rumah sendiri ya seperti tahun lalu gitu ya. Selain memberikan kebahagiaan, juga memberikan kesedihan bagi saya gitu. Karena tahun lalu ya alhamdulillah setelah 3 tahun kami menunggu dengan istri gitu, Allah berikanlah ya keturunan gitu ya. Itu menjelang Ramadan yang luar biasa bahagia tentunya. Sedihnya apa? Karena sedihnya istri saya harus mudik dulu gitu ya. Saya harus sendiri Ramadan di rumah. Buka yo sendiri. Wah, berarti kayak bujang ya, Pak. Bujang gitu ya. Ya memang berarti itu adalah salah satu bulan Ramadan yang sangat berwarna ya, Pak, bisa dibilang. Adalah kesan yang dapat Pak Adil terima gitu. Dan untuk tahun ini Pak Adil akan merencanakan Ramadan yang seperti apa sih Pak kali ini untuk tahun yang akan datang? Tahun ini ya Pak? Tahun ini
Tinggal berapa hari lagi? Iya, tahun datang ya nggak tahu. Mungkin balik dari podcast ini saya ditabrak. Jangan gitu Pak. Nggak tahu ya, mungkin tahun ini ya hal yang saya pengen fokus gitu loh. Fokus apa ya, karena tahun lalu saya rasakan masih banyak kurangnya gitu, masih banyak kurangnya. Makanya manusia itu memang harus selalu merasa kurang ya, dalam tanda petik ya, atau dalam tanda ini kurang yang dimaksud ini kurangnya dalam kebaikan gitu ya, bukan kurangnya ini nanti tidak bersyukur artinya gitu ya. Nah, banyak kurang. Jadi saya pengen totalitas di tahun ini, terutama dalam Al-Quran saya rasakan banyak kurangnya. Berarti ingin menekuni lebih dalam ya Pak? Dalam ya, mentadaburinya, karena di tahun-tahun lalu itu apa ya, bahkan tahun sebelumnya juga kita selalu identik dengan baca Al-Quran itu banyak-banyakan gitu ya, banyak-banyakan, jadi cepet-cepetan ya Pak, jadi kebanggaan, pamer-pameran, kamu berapa juz ya, kamu udah berapa berapa kali, bukan itu sebenarnya kan. Tapi saya pengen tahun itu mentadaburi Al-Quran itu lebih dalam gitu, sehingga apa, setelah saya tadaburi kemudian saya jadikan bekal untuk amalan saya sehari-hari gitu. Oh iya, memang sih Pak, banyak juga itu tren-tren yang membaca Al-Quran paling banyak. Bener, dan itu balap-balapan hatam ya, apalagi diiming-imingi kan. Iya, nanti dikasih ini gitu kan Pak, diumumin pas taraweh gitu kan. Yang khatam tiga kali gitu kan, dapat ini ya, dapat sarung ya kan. Sarungnya mereknya ya nggak boleh disebutin. Wah, nanti endorse. Nah, untuk amalan yang dapat menggambarkan keimanan kita di bulan Ramadan itu apa sih Pak, untuk tipsnya Pak Adil sendiri? Tipsnya amalan ya? Ya, amalan. Banyak sih sebenarnya. Apa aja Pak? Banyak kan nggak ada yang tahu. Untuk meningkatkan kualitas ibadah kita ya. Nah, mungkin lebih banyak membiasakan diri ya untuk pergi ke masjid gitu. Ini khusus cowok nih. Kenapa? Karena masjid itu memang pusat luar biasa gitu ya. Bukan hanya ibadah yang kita lakukan di sana, silaturahmi juga banyak. Bahkan ada tetangganya itu sebelahan rumah, tidak saling kenal, tapi ketika di masjid itu baru kenal gitu loh. Nah, itu luar biasa masjid. Jadi salah satu amalan yang bisa mungkin dipraktekkan di bulan Ramadan, memperbanyak pergi ke masjid. Berarti memperbanyak ibadah-ibadah yang dilakukan di masjid ya Pak. Untuk Ramadan itu kan biasanya ada yang bazar atau sedekah itu loh Pak, yang takjil itu. Nah, untuk menurut Pak Adil sendiri itu pemberian takjil yang terlalu berlebihan atau memang yang tidak mencerminkan sedekah itu tuh gimana sih Pak pandangannya Pak Adil sendiri? Pemberian takjil ya, kita nggak bisa nilai ya, karena isi hati orang ya, kita nggak siapa yang tahu gitu ya. Karena itu hak Allah, bukan hak kita. Artinya apa, tetaplah biarkanlah saja gitu loh. Jangan malah dihujat gitu ya. Ya kalau dihujat nanti orang akan berhenti melakukan kebaikan, karena memang asal mulanya kebaikan itu ya diawali dengan terpaksa gitu loh. Atau dia punya tujuan lain tentang dunia, tapi sedikit kita perbaiki, kita arahkan gitu ya, bukan malah di stop gitu ya. Nah, jangan di stop, malah bahaya, sehingga nanti orang jadi malas gitu loh. Awalnya dia sudah mau, yang penting mau dulu deh, tergantung niatnya kita arahkan ke jalan yang lebih benar gitu loh. Itu. Oh, berarti memang kita tuh harus ikhlas juga ya Pak. Kita kan sedekah itu memberikan kepada seorang. Kalau kita nggak ikhlas, nanti orang yang menerima apa yang kita berikan itu juga kasihan ya Pak. Nggak kasihan lah, malah bahagia ya. Iya bahagia, tapi kan dapat nasi kotak gitu ya. Kalau nggak ikhlas gimana Pak? Kalau nggak ikhlas ya urusannya gitu. Tapi itu memang nilainya ya, yang memberikan hanya Allah ya Pak. Saran dan tanggapan harapan untuk kita semua pelajar itu apa sih Pak? Terutama buat kelas 11 yang mau PKL nih Pak. Iya benar-benar. Saran ya, khususnya untuk Ramadan ya. Iya, Ramadan. Banyak-banyak beribadah Mbak. Kenapa? Karena ketika orang semakin dia beribadah, semakin dia takwa, semakin dia merasakan iman ibadah, maka dia akan menemukan kekurangan di sana gitu. Oh, aku kurangnya ini. Tentu ketika dia menemukan kekurangan, maka dia akan termotivasi untuk belajar lagi lebih banyak hal gitu loh, terutama dalam hal ilmu agama ya gitu ya. Karena ibadah itu kan semakin kita sering beribadah, semakin kita menemui kekurangan dalam diri kita. Nah, bagaimana melengkapnya dengan belajar kayak gitu. Belajar.
Berarti belajar terus-menerus tuh tidak mengenal tempat ya Pak, dan tidak mengenal apa yang kita pelajari. Benar. Memang pembelajaran Ramadan itu tak kalah mengasyikkan daripada bulan biasanya ya Pak. Benar. Nah untuk Pak Adil sendiri tuh generasi milenial yang kadang tuh acuh tak acuh dengan bulan Ramadan nih Pak. Misalnya dia puasa tapi beduk Pak, jam 12 malah. Iya banyak banyak tuh Pak. Malah kayak bocil ya. Malu malah anak TK aja sekarang udah malah sibuk mereka berlomba-lomba 30 Ramadan full gitu ya, karena di akhir Ramadan dikasih orang tuanya ya hadiah gitu ya, iming-iming. Iya benar, ini sudah mohon maaf udah tua ya kan. Nah kadang ya sudah gayanya pacaran ya kan, nah tapi puasanya nggak lengkap gitu ya. Yang dilengkapi hanya mohon maaf ya, hanya dilengkapi hanya maksiat gitu ya. Nah ini orang-orang seperti ini tadi karena tidak ada pembiasaan mungkin dari lingkungan, baik dari lingkungan rumah atau lingkungan sosial tempat dia bergaul gitu, itu bisa menjadi pengaruh sebenarnya, menjadi pengaruh ya. Makanya katanya lagunya Opik itu kan ada ya, Tombuh Hati ada 5. Nyanyi Pak, nyanyi boleh dong nyanyi. Jangan ya, jelek suaranya. Nggak apa-apa Pak, biar nanti kalau jelek yang denger semua orang. Ini podcast atau nggak apa-apa dong Pak, syuting lagu nih gitu ya. Nah ya kan lagunya apa? Tombuh hati gitu ya. Nah ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya gitu ya. Nah yang kedua sholat malam dirikanlah. Ini sholat malam kan banyak ya. Nah kita selalu identik dengan tahajud. Yang ketiga berkumpul dengan orang yang soleh. Ini perlu, ini teman kumpul ini perlu. Terkadang memang ada niat dia untuk puasa full karena pergaulan tadi akhirnya terpengaruh untuk beduk ya barangkali ya. Iya sih Pak, benar. Kadang pergaulan itu juga menjadi itu jadi ya hal penting memang pergaulan itu. Untuk kata-kata nih Pak, ini biasa kita kata-kata untuk menyambut bulan Ramadan itu apa? Dari Pak Adil untuk kita semua yang menyaksikan ini. Quote ya? Ya quote. Saya sebenarnya nggak banyak ini. Gak banyak quote Mbak. Nggak apa-apa Pak. Iya, soalnya saya nggak suka basa-basi orangnya. Wah berarti sukanya to the point ya Pak. Boleh dong kata-kata to the point untuk kita semua. Kata-kata apa ya? Aduh apa Pak ini untuk menyambut bulan Ramadan, kata-katanya. Oh kata-katanya, oke. Sebaik-baiknya manusia pasti ada kurangnya gitu ya. Nah sebaik-baiknya juga ibadah tentu ada kurangnya. Terus bagaimana? Teruslah memperbaiki kurang kita ini agar tadi menjadikan kita manusia yang sempurna. Sehingga apa? Sehingga kita mendapatkan yang namanya puasa totalitas, Ramadan berkualitas, dan belajar tuntas. Wah, keren banget loh ini kata-kata dari Pak Adil, sangat memotivasi kita semua loh teman-teman. Nah untuk menyambut bulan Ramadan kita harus menyiapkan hati, mensucikan pikiran kita dari iri dengki yang selalu kita rasakan ketika kita merasakan tidak suka dengan orang lain ya teman-teman. Terima kasih kepada Pak Adil yang sudah memberikan cerita-cerita untuk kita semua ya Pak. Udah nggak kerasa udah ada di akhir segmen nih Pak. Padahal menarik ya gitu ya. Menarik. Ada yang mau disampaikan lagi? Enggak lah kayaknya. Oh ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir pembahasan kita tentang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, selengkapnya untuk episode-episode selanjutnya dapat disaksikan hanya di YouTube Kamuhi TV. Sekian dari saya Wijijayu hanya di BBM Podcast. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.